Kayak sebelum kita dari awal kita nikah, sebelum kita punya Shaka ya, sampai kita punya Kaba, we really enjoy the moment. Jadi terkadang kita kayak nggak di apa ya, misalnya kayak banyak acara yang akhirnya ke-skip misalnya. Bukan ke-skip sih, lebih tepatnya kita sudah terlalu banyak planning yang berbau family sampai akhirnya kita banyak tidak hadir. Karena kita ini pengenalannya tuh sedikit, ini aku bilang sayang ceritain soal taruh, terus kayak tahun pertama pernikahan, nggak ada yang namanya hubungan tuh mulus-mulus aja, tapi ya pasti ada struggle-nya, dan alhamdulillah tuh kita bisa melewatin itu gitu. Dan apa ya, aku ngeliat makin kesini itu alhamdulillah makin satu sama lain. Insya Allah jaga sampai selamanya sayangnya. Menyolah. Kita tuh mengikuti jejaknya abang-abang kita ya, bukan musyawarah kayak Kak Dimas tuh, masya Allah mereka luar biasa banget. Memang mau selamanya sayang sama aku. Iyalah. Ya amin. Amin ya Allah, amin. Gitu. Kalau misalnya kayak kemarin sebenarnya banyak acara-acara TV itu yang kita nggak ambil. Assalamualaikum tante. Assalamualaikum tante. Mama ya kak. Tante, Kak Chandra boleh nggak lebih lama di Jepang temenin kita? Iya dong. Nanti kita tersesat loh tante. Dinda manggilnya siapa Kak Dinda? Oh Dinda tante. Nanti apa tadi mau ngomong? Oh iya. Jadi ada pernah beberapa pertanyaan yang sebenarnya aku jawabnya bingung kalau lewat tulisan, jadi aku jawab video. Kenapa kita jarang ada kegiatan-kegiatan di TV? Kayak wawancara kayak gitu juga jarang sini. Nah jadi dia ini tidak apa ya? Apalagi aku tuh udah pernah trauma sama media gitu loh. Nah jadi kalau di keramaian tuh suka yang ketakutan, kita nggak tahu mungkin punya trauma tertentu, dan kita tuh memang sangat selektif banget ya. Artinya jangan sampai tangan lo ya. Kita datang hanya untuk ngomongin masalah orang kayak gitu-gitu. Kita tidak mau bermasalah dengan orang siapapun. Jadi maksudnya biasa kan kadang saking nggak ada pembahasannya akhirnya jadi ngebahas masalah orang, dan kita tuh paling ngerasa malu kalau misalnya kita datang tapi tidak punya karya. Jadi mending pas lagi misalnya releasing atau misalnya ada syuting entah itu film atau series, baru kita mau kayak gitu. Jadi kita berdua pun sama-sama komit kalau ya tipe kita berdua tuh kayak gitu. Itulah kenapa kadang ada beberapa acara juga jadinya kayak ke-skip. Tapi kita nggak pernah bikin janjian akhirnya datang kayak gitu loh, dibilang dari awal. Jadi begitu. Ini teman-teman jangan lupa ya, tanggal 20 berapa? Aku cek dulu ya jadwalnya. Tanggal 29 Juni nonton Sabtu bersama Bapak di Prime Video. Jadi ini tuh kalau kalian pernah nonton dulu ini pernah ini dari buku, dari novel. Ini bestseller banget, ceritanya sedih banget. Ini tentang ayah, tentang keluarga ya. Dan udah pernah dibikin film juga. Namun dirilis kembali dalam bentuk series dengan pemeran yang berbeda. Di situ ada abangku, Bang Vino, ada Kak Caca, ada Bang Dodot, sama ada aku. Nanti juga ada KNZ, ada Dinda. Dan ceritanya sedih banget, ha? Nggak sayang. Sedih banget ceritanya, asli. Sedih banget. Pokoknya teman-teman jangan lupa nonton di Prime Video Sabtu bersama Bapak. Bahasa Manado. Amin. Ini nasi siapa di atas itu nih? Minta ya, Rik? Gak tau punya siapa bang? Dari nasi itu minta ya? Ini punya siapa nih bang? Ya itu dia. Tapi kayaknya udah dibuka sedikit nih. Kayaknya semalam deh. Ya aku ini beli ya, nenek belum kan? Tolong boleh nggak? Mau cakalang lagi? Boleh san. Apa? Ini mendung ya Kak Chan?
Bahasa Palembang. Nggak bisa, nggak iso. Oh, juga apa? Pernah pesantren? Kita tapi apa lagi, Bang? Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Tapi Pak, kalau pesantren yang apa namanya itu? Nggak pernah. Cuma aku dari SMP sampai SMA tuh aku madrasah. Sanawiyah sama Aliyah. Pakai bahasa Manado apa? Mau bilang apa ini? Pasar. Apa lagi apa? Halus banget. Makan nasi sama Banggai. Opaku orang Lumut. Opaku orang Lumut. Tangan kanan ini cuman. Kerupuk dari kotaku. Nah, syukur mantap. Lagi di rumah. Kami apa? Pesan apa? Saka lagi istirahat di Makasih, Mbak. Rumah di apa? Saka lagi istirahat. Kak lagi mau nyusu itu. Apa? Aku mau sharing apa ya? Oh iya. Jadi, Masya Allah ya, kenapa sampai akhirnya aku sama Dinda balik ke Jepang? Karena Jepang ini salah satu negara yang kita tuh sangat suka. Semangat, Bang. Jepang itu orangnya helpful, nggak neko-neko gitu. Kalau mau bilang ramahan orang Indonesia. Tapi mereka tuh kayak pas banget gitu loh, nggak terlalu baik, nggak jahat juga gitu. Nggak ada orang jahat juga sih, cuman maksudnya di saat kita ketemu nggak sama orang Indonesia, tapi kalau misalnya kita minta bantuan, apapun caranya bakal dibantu. Sini nggak apa-apa. Oh, apa tuh? Ayah pakai topi tadi. Apa tuh tadi? Ya udah nggak ada. Makasih tuh yang udah ngasih gift. Abang, jalan abang mana, Bang? Jenglot, astagfirullahaladzim. Awas, sayang, hati-hati sayang. Sama Om Chandra ya. Tips ta'arufan. Nama saya Sasa. Sebenarnya di saat aku sama Dinda ta'aruf dan akhirnya rame itu Saka. jadi perhatian publik, Anak ketemu di sana. ada satu ketakutan yang sampai sekarang masih suka khawatir aja sih sebenarnya, karena di saat orang melihat kita menikah dari sosial media ya, orang kan selalu melihat dari sosial media ya, kita menilai menikah itu lancar banget, seperti nggak ada hambatan sama sekali, kayak mulus banget gitu, sampai akhirnya setelah menikah langsung dikaruniai alhamdulillah, dan akhirnya sampai sekarang bahagia. Bukan berarti nggak ada ujiannya, kita pasti melewati ujian namanya rumah tangga. Kekhawatiran yang ada di diriku tuh ketika orang melihat itu terlalu mudah, sampai akhirnya orang berekspektasi juga mereka akan mengalami hal yang begitu mudah untuk mendapatkan jodoh, membangun rumah tangga, gitu. Sampai akhirnya jadi kayak nikah karena emosional sesaat. Itu hal yang sangat aku khawatirin, karena balik lagi kalau misalnya teman-teman yang belum nikah tuh selalu nanya gitu, aku bilang nggak apa-apa, enjoy the moment aja. Maksudnya kalau memang ternyata kalian sudah siap secara finansial, secara mental, just do it gitu. Nikah nggak apa-apa. Tapi yang perlu diperhatiin di sini adalah yaitu nikah itu bukan cuma secara finansial, tapi ya kalian harus punya mental yang siap. Bukan cuma menikah, mau punya anak pun harus punya mental yang siap. Jangan sampai ikatan suci yang sakral ini menjadi ajang untuk seru-seruan aja gitu. Karena luar biasa, ini kan ibadah panjang ya, jadi jangan sampai cuma karena panas sesaat lihat temen nikah ataupun apa langsung ikut-ikutan juga. Jadi kalau misalnya mulai sekarang, kalau teman-teman ada yang nanya kapan nikah, ya bilang aja nggak tahu, itu kapannya itu tuh Allah yang nentuin. Nanti insya Allah kalau ketemu jodohnya pasti bakal lancar insya Allah. Karena sejauh-jauhnya kita menghindar, kalau emang itu jodoh ya bakal ketemu. Tapi selengket-lengketnya kita sama seseorang, kalau emang itu bukan jodoh ya nggak akan jadi juga, akan lepas. Pulang Palembang nanti insya Allah, kayaknya Idul Adha deh mau ke Palembang.
Aku yang adik soalnya. Dinda lagi di belakang. Cara gabung apa tuh? Cepet banget ya kemana? Ini makan nasi sama ikan cakalang suwir. Dinda di belakang, jadi aku live-in dulu, katanya nggak mau dimatiin live-nya. Amin, semoga rezeki lancar ya. Semuanya sehat, rezeki lancar. Tapi sebenarnya yang harus kita punya itu adalah mindset afirmasi. Jangan pernah kita membatasi sebuah rezeki itu hanya dari uang. Jangan pernah sama sekali kita mikir uang itu adalah segala-galanya, karena memang realitanya, ini kenapa aku bahas ini, karena ada satu komen yang menarik di videoku yang aku video sama Dinda di Jepang. Itu orang komen, kalau aku punya banyak duit juga bisa seperti ini, maksudnya intinya bahagia gitu kan. Aku bilang, kebahagiaan itu jangan ukur dari duit saja. Terlalu sempit kebahagiaan kalau diukur dari duit aja, dan kita akan cenderung mengeluh terus ingkar kalau cuma dari duit. Memang semuanya butuh duit, tapi kan maksudnya sampai kayak di tahap seperti ini pun kita sudah banyak yang kita korbankan. Jadi kalau misalnya mau ngeliat orang sukses itu jangan langsung lihat ujungnya aja, tapi coba sejenak memikirkan apa yang dia udah lewatin ya, maksudnya udah apa yang udah dikorbanin sampai kayak dia dapat hal seperti ini. Aku sama Dinda dari orang yang biasa-biasa, kita sandwich generation juga, kita berjuang dari dulu masing-masing sampai akhirnya Allah kasih hadiah ke kita rumah tangga yang damai insya Allah sampai kapanpun. Jadi ya begitu. Memang realitanya tuh semua tuh di sini butuh duit untuk melakukan apa-apa. Tapi bahkan pikir kayak ini singkat cerita nih, kemarin aku ada project yang masya Allah lumayan gede menurut aku, tiba-tiba batal. Tapi kita berdua tuh komit untuk apa-apa tuh coba kita kulik sisi positifnya dulu nih, jangan langsung negatif. Kita kepalanya akan terus negatif sampai hati kita pun jadi kotor. Tiba-tiba jobnya batal, dan itu opportunity yang kita sempat hitung-hitungan sebagainya itu hilang kan. Cuman ya udah, kita mikirnya mungkin gini kali yang aku bilang ke istriku, mungkin di saat bersamaan sebenarnya anak-anakku ini bakal dikasih ujian sakit sama Allah, bakal dikasih ujian sakit, dan di saat bersamaan juga akan datang rezeki duit yang banyak juga. Tapi Allah mikir kayak udah deh, mending gue keep dulu duitnya, tapi gue gak jadi kasih sakit anaknya. Lebih memilih itu daripada ternyata tiba-tiba dapat duit terus anak-anak sakit. Jadi ya apapun yang kita alamin pasti ada hikmahnya, dan hikmahnya itu nggak cuma bakal muncul depan mata, kita harus ngulik terus. Aku tahun 98